Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ini ada video yang sangat menakjubkan dan luar biasa. Menakjubkan dan luar biasa, menjijikkan, maksudnya seperti itu. Ya, terkait dari kemarin kejadian insiden di acara forum diskusi tanah air. Tiba-tiba ada beberapa orang masuk dan mengobrak-abrik acara di situ. Ini gimana? Jadi seperti barbar begitu ya? Ataukah kita kembali di zaman jahiliyah atau bagaimana teman-teman semuanya? Bayangkan, mungkin kalian ada yang sudah tahu bagaimana cerita dan juga rentetan dari peristiwa itu ya. Ketika acara forum diskusi tanah air ini diselenggarakan di tempat yang tertutup, ya, tiba-tiba ada beberapa orang nongol tanpa diundang dan pulang pun tidak dijemput. Ya lucu aja gitu ya, ya lucu, ya aneh, ya juga memuakkan dan juga menjijikkan gitu kan ya. Dan kita tahu sendiri bagaimana negara ini adalah negara hukum, negara ini adalah negara demokrasi coy ya, di mana hak-hak warga negara itu sangat dihormati dan sama di depan hukum ya. Ini mereka ini melakukan ya apa ya meeting begitu ya, bukan meeting ya. Dan tiba-tiba ngelondong masuk, serasa itu adalah rumahnya sendiri gitu ya, dan mengobrol-ngobrol juga dan aneh banget. Coba kita lihat ini videonya ya. Dan ini videonya adalah saat preman yang sudah ditangkap ini mau menyerang Ustadz Eka Jaya ya. Coba kita lihat ya. Tuh. Di mana kamu bro? Jadi bapak mau pakai aneh. Wah, tuh kita lihat tuh ya, berapa arogannya mereka ya. Tuh. Padahal di situ ada pihak keamanan, ada polisi di situ, tapi mereka begitu berani ya. Apa yang menyebabkan mereka berani ya? Apakah mereka ini ada yang bertanggung jawab melakukan hal itu? Ataukah mereka dengan sendiri memang berani dengan kedangkalan otaknya ya, dengan kekosongan otaknya begitu nekat gitu kan? Karena kita tahu sendiri bagaimana bro ya, hak kita ini dilindungi oleh negara, termasuk juga ini namanya adalah memaksakan kehendak orang lain begitu ya. Jadi orang dibatasi, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ini melanggar undang-undang dasar menurut saya. Dan kita tahu sendiri bagaimana di pasal 28 ya, di huruf E ya, itu setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat, berhak berkumpul dan juga berhak seperti itu ya. Saya nggak hafal saja, tapi saya tahu seperti itu ya. Ini sangat melanggar hal itu ya. Selain itu juga mungkin tiba-tiba nongol masuk ke ranah privasinya orang, ranah privasinya hotel dan ya. Tiba-tiba masuk ke situ tanpa izin pemilik hotel, tanpa izin yang punya hotel. Ini juga saya kira kena delik juga ya, karena barang siapa masuk ke pekarangan orang tanpa izin, maka dia dapat kena pasal hukuman berapa tahun begitu ya. Kalau nggak salah itu di pasal 176 kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong diluruskan ya, karena saya bukan praktisi hukum gitu ya. Tapi banyak delik yang dilanggar oleh segerombolan preman ini. Jadi ini luar biasa banget ya, luar biasa dan luar menakjubkan, menjijikannya ya, menjijikannya gitu ya. Kita lihat dulu ya. Oke bro, video ini saya langsung dari channelnya Langkah Anies ya. Kalau kalian ingin melihat secara utuh, langsung aja datang ke channelnya Langkah Anies gitu kan ya. Ada yang menarik lagi ya selain itu ya, dan aneh gitu, aneh banget gitu menurut saya. Tuh, wow. Ternyata lihat di rumah orang.
Aduh, ya Allah. Ada ya orang seperti itu ya. Iya, ada ya. Orang-orang seperti itu masih ada di Indonesia. Ini tahun 2024 bro ya. Di mana teknologi sudah maju, tentu pengetahuan juga maju juga ya. Kita juga gampang untuk memberikan nutrisi di otak ini dengan kita buka-buka dari rumah saja ya. Itu juga bisa, dan itu saya kira untuk bisa mengubah mindset kita. Seperti ini bagaimana bro ya? Saya bukannya habis pikir, tapi pikiran saya benar-benar habis kalau melihat seperti ini bro. Benar habis pikiran saya. Kok bisa begitu ya? Saya bayangkan sekarang masuk ke hotel tanpa izin pemilik hotel. Tiba-tiba ada orang di situ membuat acara kumpul-kumpul gitu kan ya. Dirusak tanpa hubungannya apa ya, mereka kan urusan mereka sendiri ya. Tiba-tiba orang ini masuk dan apa gitu ya, apa motifnya. Jadi yang ketiga adalah apakah mereka ini ada yang mengendalikan, ataukah mereka ini ada yang bertanggung jawab tentang hal itu, ataukah mereka ini memang disuruh dari yang lebih atas. Karena ini saya lihat mereka ini terorganisir ya, dari beberapa orang terorganisir, dan kita lihat bagaimana mereka memakai masker semua, dan saya yakin itu sudah dipersiapkan, walaupun itu masker ya, sudah dipersiapkan. Mungkin kalau 3 tahun yang lalu pada saat corona kita mungkin tidak akan mengacu ke hal masker itu ya. Sekarang sudah bebas, orang tidak perlu masker dan bebas gitu ya. Ini masker sudah disiapkan, memang ini memang sudah terorganisir gitu ya. Siapakah yang menyuruh? Itu kan teman-teman semuanya ya. Atau mungkin marah teman-teman semuanya ya. Hanya satu dalam pikiran saya, yaitu sangat menjijikkan di alam demokrasi ini. Itu menjijikkan banget ya. Jadi masih ada seperti itu bro. Kita lihat lagi ya bagaimana ya. Jadi tingkah-tingkah yang mau semua gue gitu ya, semua gue, dan ya lucu gitu ya. Lucu banget. Tuh. Ya, walaupun tadi ya sudah ditangkap ya, ada 2 orang yang ditangkap dan ada 10 juga yang masih diperiksa begitu ya. Dan harapannya untuk Kapolri, untuk Kepolisian Republik Indonesia usut tuntas ini ya, karena ini sangat mencederai demokrasi Indonesia. Ini sangat-sangat melanggar hak asasi ya di negara kita, di mana negara kita adalah negara hukum, selain juga negara kita adalah negara demokrasi. Banyak banget kekonyolan, kelucuan, dan ya gimana ya, enggak, saya nggak habis pikir. Pikiran saya memang sudah benar-benar habis kalau lihat seperti ini ya. Ya, kalau mungkin ini di zaman-zaman batu atau zaman-zaman ada dolmen gitu kan ya, zaman-zaman perunggu gitu masih oke. Atau zaman jahiliyah gitu ya. Ini zaman sudah dimana sudah maju banget, dimana kita sudah tahu bagaimana aturan-aturan yang ada di negara ini gitu kan ya. Ini adalah suatu contoh kemunduran demokrasi di negara kita ya. Dan saya masih bertanya-tanya, siapakah mereka? Apakah motif mereka? Mereka disuruh oleh siapa? Dan yang tujuannya jelas untuk membubarkan, itu jelas seperti itu. Dan ya lucu banget. Dimana yang ada di dalam forum itu adalah semuanya adalah akademisi ya, semua guru besar, mereka-mereka yang memang intelektual gitu ya, seorang intelektual semuanya gitu kan ya. Dan aduh gimana? Dan bagaimana teman-teman semuanya ya? Apakah Petrus akan terulang lagi tahun 2024 ini? Kita ingat tahun 1985, di mana preman dihabisi pada saat itu di zaman Pak Harto, yang pada saat itu adalah Menteri Dalam Negerinya ada Elvi Murdani. Tidak ada preman pada saat itu karena yang merajalela preman. Akankah di tahun 2024 ini
Petrus akan kembali dihadirkan? Atau bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya, oke, tulis saja di komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih menjijikkan barangkali ya. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kalian semuanya. Yo.